Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam pertemuan perkuliahan komputasi numerik. Semoga pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak satu pun kekurangan pada hari ini ya, kesehatan maupun kondisi badan kita ya pada hari ini segar dan semangat. Rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini mata kuliah komputasi numerik saya akan menyampaikan tentang integral dan turunan yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Tapi pada hari ini kita akan bahas algoritma dan implementasinya, yaitu implementasi pada PHP script ya, pada PHP scriptnya. Bagaimana, apakah hasil program yang kita buat ini nanti apakah sama hasilnya dengan hasil perhitungan metode analitik ataukah mendekati ya seberapa errornya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan materi ini, kita lihat bagaimana tahapan-tahapan sampai kita buat pemrogramannya ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita akan bahas di slide ini komputasi numerik, integral dan turunan, algoritma dan implementasi dengan PHP ya. Kita jalankan ya. Soal yang pertama ini terkait dengan integral ya. Berapa hasil ya, kalau kita lihat ini ada integral dari fungsi x pangkat 3 dikurang 2 kali x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2 dx. Ya, ini fungsinya, di mana intervalnya itu x sama dengan 4 sampai dengan x sama dengan 20. Ya, ini dari pertanyaan pertama, hitunglah integral di atas, berapa nilainya. Jadi soal pertama adalah bagaimana menghitung integral ini menggunakan metode analitik. Hasil sebenarnya. Ya. Yang kedua adalah buat PHP script, artinya kita menggunakan metode numerik. Ya, algoritma yang sudah kita buat, kemudian kita implementasikan ke dalam PHP script dan menghitung integralnya. Apakah dia sama dengan jawaban nomor 1 atau mendekati? Ya. Mari kita lihat berikutnya. Sekarang kita akan lihat jawaban dari nomor yang pertama, ya, integral nomor pertama. Fungsinya adalah tadi sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2. Ya. Ini adalah fungsinya. Kemudian kita lihat di sini ya integralnya. Jadi fungsi ini berapa nilai integralnya jika x-nya dari 4 sampai 20 ini ya. Nah, kita kan sudah belajar minggu lalu dan ketika di SLTA, di SMA, di SMK atau ya sudah belajar mengenai integral ini. Ya, kita lihat dari fungsinya x pangkat 3, maka kalau diintegralkan menjadi ya 3-nya ke depan, jadi koefisien menjadi 1 per 3 tambah 1 ya. X pangkat 3 ditambah 1 jadi 4 ya. Ini untuk yang x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2, kalau diintegralkan menjadi berapa? Ya, 2-nya pindah ke bawah, ditambah 1, jadi 2 per 3, x ditambah 1 pangkatnya, jadi pangkat 3. Kemudian yang x menjadi ya 1 menjadi 1 per 1 tambah 1, 1 per 2. X-nya ditambahin 1, jadi tadi pangkatnya 1 ini ya, menjadi ditambah 2, ditambah 1 menjadi x pangkat 2. Kemudian yang 2 menjadi 2x ya, selalu menjadi 2x, tambahkan x-nya saja ya. Jadi ini hasil integral tak tentunya ya, 1 per 4 x pangkat 4 dikurang 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 2 x pangkat 2 dikurang 2x.
Kemudian kita hitung integral tentunya, ya, jadi berapa nilai angkanya nanti hasil akhirnya, kita gunakan ini. Dari mana? Dari nilai X yang interval X sama dengan 4 sampai X sama dengan 20. Kemudian kita hitung, ya ini dari mana? Ya kita masukkan 20 ke sini, ya menjadi 1/4 X pangkat 4. Jadi 20 pangkat 4. Dikurang 2/3, 20 pangkat 3. Ditambah 1/2, 20 pangkat 2. Dikurang 2 kali 20. Ya. Dikurang, ini 1/4, ya 1/4 sekarang yang 4 masukin 4 X pangkat 4 dikurang 2/3 4 pangkat 3 dikurang 1/2 4 pangkat 2 dikurang 2 kali 4. Ya ini hasil hitungannya, kita bisa hitung menggunakan komputer, menggunakan Excel, menggunakan kalkulator. Hasilnya adalah 34.805,33. Ya, 33. Ini hasil sebenarnya, hasil perhitungan metode analitik. Ya, ini adalah jawaban untuk yang nomor 1 soal integral. Ya. Dan ini kita akan buktikan hasil benar ini dengan menggunakan metode numerik bagaimana? Apakah sama dengan ini ataukah mendekati? Ya, kita lihat sekarang. Berikutnya. Nah, ini soal yang kedua. Buatlah PHP script untuk menghitung integral di atas. Ya, bagaimana kita lihat prosesnya? Ya, pertama, ini adalah algoritma yang sudah kita pelajari sebelumnya, pertemuan sebelumnya, ya, bahwa algoritma adalah untuk yang kaidah segi 4 trapesium, N sama dengan 1000, bebas nih berapa aja, ya, terserah N-nya. A sama dengan 4 sesuai dengan soal, B sama dengan 20 sesuai dengan soal, H sama dengan B kurang A dibagi N. Ya. Jadi H ini sangat bergantung dengan nilai A, dengan nilai B, dengan nilai N. Makin besar, makin banyak stripe-nya, ini kan stripe-nya, atau bagian banyak segi 4-nya, makin banyak trapesiumnya, artinya hanya lebar antar nilai X-nya itu makin kecil, atau lebar dari segi 4 atau lebar dari trapesiumnya itu semakin kecil jika kita ambil stripe-nya atau segi 4 dan trapesium kita ambil sebanyak 1000 buah ini, ya, maka hanya makin kecil, makin rapat, ya. Kemudian menghitung menentukan nilai X-nya. Jadi dari X0 sampai Xn. Jadi dari X0 sampai X yang ke 1000. Banyak sekali, ya. Rumusnya sesuai dengan model, ya, bahwa X sama dengan A plus R kali H. Ya. Ini adalah modelnya. Jadi sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Jadi X0 sama dengan A tambah 0 kali H. Ya. A-nya berapa? 4. Tambah R-nya 0. Otomatis X0 sama dengan 4. Berarti X0 sama dengan A. Ya. Demikian juga dengan N yang 1000. Ya. X 1000 sama dengan A-nya 4 ditambah R-nya N 1000 kali H-nya. Pasti hasilnya ada X 1000 sama dengan 20. Ya. Jadi dari X0 sampai X yang ke 1000, X yang ke 0 sampai X yang ke 1000, ya, itu maka kita akan kita akan tentukan nilainya, F-nya ini, ya, nilai F-nya ini. F-nya dari mana? Rumusnya tadi X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 2, ya. Kemudian berikutnya lah menentukan rumus tadi, ya, menerjemahkan rumus ke dalam algoritma, ya, bahwa di dalam model kaidah segi 4 itu ada sigma ini, yaitu sigma Fi, ya. Maka kita cari dulu nih looping perhitungan sigmanya. Ya, ini rumusnya. Sigma pertama kali sama dengan 0, 1 sampai n-1, ya. 1 sampai n-1 karena 1 sampai yang tengah itu, ya. Jadi ini karena sigmanya kan 1 sampai n-1, ya. Maka sigma sama dengan sigma. Rumus sigma itu seperti ini, ya. Ya, rumus sigma itu seperti logika algoritmanya seperti ini. Ya, sigma sama dengan sigma sebelumnya ditambah FII-nya 1 sampai n-1. Ya.
dihitung. Sehingga hasil ini perhitungan ini akan menghasilkan nilai ini. Sehingga bisa dihitung langsung nilai integralnya. Itu sama dengan H kali F0 tambah 2 kali sigma hasil yang ini, total ini, kali Fn, semuanya dibagi 2. Itulah hasil R-nya. Kemudian ini, supaya ini bisa diterapkan, maka kita bisa gunakan berbagai cara. Kalau kita, di sini kita gunakan sum, kemudian juga ada aplikasi Slime, Subslime, ya, Sublime maksudnya, Sublime, ya kita gunakan. Di sini cukup bagus ini di aplikasi Sublime ini, karena di sini ada warna-warni untuk melihat masing-masing statement. Jadi kita terbantu untuk bisa melihat kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam pengetikan pemrograman. Ya. Kemudian setelah itu baru selesai, maka kita jalankan di browser Firefox. Ya. Nah, kita coba ini bagaimana program ini kita bisa terapkan, kita pindahkan program ini ke PHP script. Nah, kita lihat sekarang PHP scriptnya, kita gunakan ini, ya, kita gunakan Sublime, ya, Sublime. Kita gunakan integral, ini adalah integral tentu, ya, hitung integral tentu, ya, diawali dengan lebih kecil, tanda tanya PHP. Ini adalah script yang script PHP selalu diawali dengan ini, ya, kemudian diakhiri oleh tanda tanya lebih besar. Ini adalah statement, comment yang kita tampilkan di sini adalah algoritma yang sudah ada di slide yang tadi, ya. N sama dengan 1000, kemudian B sama A sama dengan 4, B sama dengan 20, dan seterusnya, ya. Kita terjemahkan menjadi ini, ya. Kalau PHP tinggal menambahkan dolar untuk setiap variabel, ya. Dan di belakang tambahkan titik koma untuk mengakhiri statement, ya. Kemudian A sama dengan 4, B sama dengan 20, H sama dengan B min A kali N. For yang berbeda, ya. Kalau tadi kita for R sama dengan 0 to N, maka statement di PHP seperti ini, ya. Ada tambahan akhirnya, yaitu adalah R++, artinya menambah perpindahan pergerakan R itu bertambah satu, ya. Jadi R dari R 0, R sama dengan 0, R sama dengan 1, R sama dengan 2, R sama dengan 3, sampai R sama dengan N yang ini. Ini perintahnya untuk supaya pergerakan itu satu-satu tambahnya. Kemudian kayak tadi menentukan X-nya, kan, kemudian menentukan nilai Fx-nya, ya. Kemudian di sini sigmanya, sehingga kita hitung prosesnya seperti ini, ya. Ya, ini sama persis dengan algoritmanya, ya. Nah, kita sekarang akan menjalankan nih bagaimana program yang ini, ya, statement yang ini ada yang sudah kita ketik di Sublime ini, aplikasi Sublime, maka kita uji, ya, kita uji bagaimana hasilnya, ya. Kita lihat sekarang, ini kita stop dulu, kemudian kita ambil, ya, Chrome-nya, ya. Kita ambil sini, ya. Kita ambil integral, ya, integral. Ini adalah integral, ya. Kita jalankan. Ya, ternyata hasilnya adalah bahwa nilai integralnya adalah 34.000,35,356544. Ya, hasilnya. Jadi kalau kita mengucapkannya ini 34.000,805,356,544. Jadi ini adalah hasilnya. Dan cukup akurat, ya, cukup akurat hasil algoritma ini, mendekati hasil sebenarnya, ya. Tadi hasil sebenarnya 34.805,33. Ini 0,356,544. Ya, cukup kecil errornya hasil perhitungan tadi dengan menggunakan tadi N 1000, ya. Jadi ini adalah hasil perhitungan dari algoritma yang sudah dibuat dan PHP script yang sudah dibuat, ya. Ini, ya, sangat akurat. Ya, kita kembali lagi ke slide, ya. Kita ke slide lagi. Ya, selanjutnya adalah tadi sudah kita bahas terkait dengan
Ya, yang pertama ini ya. Kemudian ini kaidah segi 4 trapesium ya. Berikutnya adalah kaidah dari yang berbeda, kaidah titik tengah ya seperti ini. Perbedaannya ada di ini nih, XR-nya ini. Pada XR-nya ini kita tambahkan plus H per 2. Karena kita mencari titik tengah. Dari titik yang tadi 4, A sama dengan 4 ya, maka dia ditambahkan H plus 2 akan ke titik tengah. Ya, ke titik tengah bergeser ke kanan, ke titik tengah di antara dua nilai A dengan setelahnya, ya ada di tengah-tengah. Jadi ini kan menentukan nilai tengahnya. Kemudian dicari nilai F-nya juga, ya, nilai F-nya dari 0 sampai N. 0 sampai N. Ya. Kemudian sigmanya sama tadi menghitung karena rumus dari kaidah titik tengah adalah integral sama dengan H kali sigma Fi. I-nya dari 0 sampai N-1. Ya. Dia lebih sederhana dibandingkan dengan kaidah trapesium dan segi 4 tadi. Ya. Dan kita bisa gunakan algoritma implementasi PHP yang script tadi, ya PHP script tadi, itu bisa tinggal copy paste saja, tinggal kita ganti yang tidak sesuai dengan ini. Ya, yang tadi tidak sesuai dengan ini, kita ganti dengan ini. Kemudian rumus sigmanya sama, tapi di sini rumus akhirnya berbeda, H kali sigma. Ya, ini kita bisa ganti di script tadi yang sudah dibuat. Ya. Jadi ini tidak dibahas untuk programnya, tinggal para mahasiswa untuk membuat sendiri ya, menggunakan yang kaidah titik tengah ini. Ya, jadi dengan integral yang tadi kita sudah buat PHP scriptnya dan sangat akurat dan errornya cukup kecil dengan hasil yang sebenarnya atau hasil perhitungan metode analitik. Ya, kita kembali lagi ke berikutnya dengan pertanyaan terkait dengan diferensial. Ya. Jika kita ketahui ada sebuah kurva dengan fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah x min 2 dikurangi 2 ya. Ini adalah fungsi fx-nya. Sekarang jadi pertanyaan adalah ya, ini kita ganti ke piringan 2 ya, kita hapus dulu ya. Jalanin lagi. Nah, ditanya adalah berapa nilai garis singgung, ya, nilai kemiringan garis singgung di fx ketika x-nya sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2, pasti ketemu nilai f2-nya. Nah, di titik 2, f2 inilah ada garis singgung terhadap fungsi fx. Nah, besarnya berapa? Nah, itu adalah di nomor 1 ini kita gunakan metode analitik untuk menghitung ini. Ya. Kemudian yang kedua, seperti tadi, bagaimana membuat PHP script-nya supaya menghitung kemiringan ini lebih cepat dan lebih akurat. Ya. Lebih cepat dan akurat. Ya, kita akan lihat pembahasannya. Pertanyaan pertama adalah hitunglah kemiringan garis singgung di fx pada x sama dengan 2. Ya. Kita lihat fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 2. Nah, ini kita sudah pelajari juga di SLTA, di SMK, di SMA ya. Kalau dia turunkan, maka nilai pangkatnya dikedepankan menjadi koefisien 3 ke depan. Ya, jadi 3 kali X pangkat 2, 2-nya berkurang 1. Pangkat 3-nya ini berkurang 1 menjadi 2. Dikurang, ini X pangkat 2. 2-nya ke depan, mengalihkan yang depan ini. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. X-nya berkurang 1 menjadi X pangkat 1. Kemudian X di sini. Ya, kalau udah X tergantung. Kalau di sini 2X, di sini 2. Kalau di sini 3X, berarti di sini 3. Menghilangkan X-nya. Kalau di sini nilainya 1 koefisiennya, maka di sini 1. Untuk konstanta, kalau diturunkan menjadi 0. Ya. Kemudian berikutnya adalah memasukkan nilai 2 ini yang ditanyakan. 2 masuk ke sini menjadi 3 kali 2 pangkat 2. Ya. Dikurang 4 kali 2. Ditambah 1. Sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Jadi kemiringan garis singgung di fx ketika x-nya sama dengan 2, f2 ya, f2 itu sama dengan 5. Ini adalah hasil metode analitiknya. Bagaimana dengan metode numeriknya? Kita lihat di sini ya. Kita sudah punya ya rumus untuk atau model untuk perhitungan turunan dengan 3 buah
ya, 3 buah pendekatan, yaitu pendekatan selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, selisih maju, selisih pusat. Ini sesuai dengan ininya, ada big O H pangkat 1, big O pangkat A pangkat 1, big O H pangkat 2, big O H pangkat 2, big O H pangkat 4. Ya. Dari sekian ini, yang lebih akurat itu, yang lebih baik, H pangkat 2, H-nya yang pangkatnya tertinggi. Ya. Boleh mana kita pakai sini? Mana saja kita bisa pakai yang di sini. Ya. Nah, kita kembali ke tadi X tadi, ya. X yang tadi, ya. Kalau kita gunakan ini, ya, kita gunakan yang tadi soal tadi, ya, hanya adalah sama dengan 1, ya, hanya sama dengan 1, ya, selisihnya 1-1, ya, kalau kita gunakan ini, selisih 1-1, ya, 1 dari yang kita tanyakan yang X sama dengan 2 ini, kita patokan ini, ya. Kalau maju ke depan, selangkah tambah 1 menjadi 3, maju lagi ke sini, tambah 1 jadi 4, mundur, berarti kurang 1, kurang 1, ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini sebagai X0, karena yang berdasarkan soal yang tadi jadi X0, kemudian 3 adalah X1, 4 adalah X2. 1 di sini adalah X-1, 0 adalah X-2. Ya. Demikian juga pasangannya, berarti ini F2, F1, F0, F-1, F2. Ya. Jadi sebetulnya kita ditanya adalah kemiringan garis singgung pada titik 2,0, karena F-nya 0 ketika dimasukkan sini. Jadi garis singgung di titik 2,0 pada kurva Fx yang ini. Ya. Tadi jawabannya berapa? Di metode analitik sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana algoritmanya. Kita ambil contoh dari algoritma ini adalah yang menggunakan pendekatan selisih pusat untuk yang big O-nya H pangkat 4. Ya. Kita ambil H-nya sama dengan 1. Ya, so ini. A-nya sama dengan 2. Dari mana? Karena yang ditanya adalah X sama dengan 2, maka A sama dengan 2. Kemudian, karena kita pakai H pangkat 4, maka kita pakai R-nya dari min 2 sampai 2. Ya. Min 2 sampai 2. Dibahasakan ini, min 2 sampai 2. Kemudian hitung H-nya, X-nya, maka X-nya akan mengikuti ini. Pada X sama dengan 2, X sama dengan min 2 sama dengan 0. Pada saat X min 1 sama dengan 1. Pada saat X sama dengan 0, X0 sama dengan 2. Pada saat X1 berarti sama dengan 3. X2 sama dengan 4. Demikian juga ini pasangannya. F-1 sama dengan min 2. F-1 sama dengan 2. F-2 sama dengan min 2. F0 sama dengan 0. F1 sama dengan 10. F2 sama dengan 34. Ya, hasil hitungan yang ini. Sama dengan tabel ini. Kemudian baru dihitung T-nya, turunannya. Jika kita menggunakan yang selisih pusat ini. Jadi, minus F2, berarti 34. Tambah 8, F1. F1-nya 10, 8 kali 10. Dikurang 8 kali F-1, berarti 8 kali min 2. Ditambah F-2, ditambah berarti ditambah minus 2. Dibagi 12H. Maka ketemu nilai ininya. Apa nilai turunannya? Nah, mari kita lihat bagaimana skrip PHP-nya, ya. Bagaimana kita lihat skrip PHP-nya. Kita copy paste aja nih ke dalam skrip PHP-nya. Kita gunakan yang Sublime tadi, ya. Sublime tadi kita buka, ya ini. Kita buka yang turunan. Nah, ini kita hitung turunan algoritma sama dengan tadi, ya. Sama dengan ini rumusnya kita pakai juga sama. Ini kita langsung diubah H sama dengan 1 menjadi dolar A sama dengan 1, dolar A sama dengan 2, sama ini, ya. Cuman yang berubah dari F-nya ini, ya. Karena strukturnya kita harus mengikuti struktur PHP script, ya. Jadi kemudian kita terakhir ditanyakan akan ditampilkan kemiringan garis singgung di kurva Fx pada X sama dengan ini sama dengan dolar T, ya. Ini adalah apa namanya algoritmanya, dan di bawahnya adalah script PHP-nya, ya. Nah, sekarang bagaimana hasilnya? Apakah sama, ataukah kurang, atau kelebihan, dan errornya berapa? Sama nggak dengan hasil metode analitiknya? Ya. Kita lihat dengan menggunakan ini, ya. Kita kembali lagi ke Google, ke Chrome maksud saya. Nah, kita hitung sekarang, kita jalankan nih, turunannya nih. Ya, turunnya kita jalankan, turunan, ya, kita jalankan.
Dan ternyata hasilnya adalah kemiringan garis singgung di kurva fx pada x sama dengan 2 adalah 5. Wah, sama banget nih dengan hasil perhitungan tadi yang metode analitik sama dengan 5. Wah, pas banget. Jadi hasil perhitungan ini sangat akurat algoritma yang dibuat di sini, ya. Yang sudah dibuat di sini menggunakan yang tadi Biko H-4 untuk yang selisih pusat, ya. Jadi ini adalah hasil hasil perhitungan, hasil implementasi menggunakan PHP script dari perhitungan turunan, ya, dari perhitungan turunan menggunakan pendekatan selisih pusat pada Big O H-4. Ya. Ya, jadi ini kita lihat lagi kembali ke slide. Ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan, ya, yang sudah kita lakukan dari integral dan diferensial dengan kaidah dan pendekatan, dan juga kita implementasikan dengan PHP scriptnya, ternyata hasilnya sangat memuaskan, ya. Ya, demikian, terima kasih, ya. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini memberikan manfaat, ya, bagi rekan-rekan mahasiswa yang berkecimpung di teknologi informasi, ya, teknik informatika, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.